Halo guys, welcome to mini vlog kelompok 1. Oke guys, jadi hari ini kita bakal seru-seruan mengenal banyak spesies di Gembira Loka Yogyakarta. Oke, sebelum itu kenalin dulu nih dari kelompok 1 dengan beranggotakan 9 orang. Perkenalkan, nama saya Anastasia Awani dengan NIM akhir 163. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Skrinabila dengan NIM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Fahrika Fatimah Azahra dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM terakhir 067. Perkenalkan, nama saya Raina Jeritra Sakanti dengan NIM akhir 101. Perkenalkan, nama saya Safu Azulfa dengan NIM akhir 133. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Azizah dengan NIM terakhir 143. Perkenalkan, saya Anabila Kaulan Sadidah dengan NIM akhir 069. Perkenalkan, nama saya Alia Fadila Putri dengan NIM terakhir 181. Spesies yang digunakan dalam pembuatan proyek video praktikum lapangan adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera atau Alepas maximus sumatranus merupakan salah satu organisme darat terbesar dan dianggap sebagai spesies megafauna. Pemberian nama mereka sejalan dengan habitatnya, yakni hanya berada di Sumatera. Gajah Asia memiliki kulit berwarna abu-abu yang ditutupi sebagian tubuhnya dengan rambut. Pada gajah Sumatera jantan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan gajah Sumatera betina, yakni dengan tinggi 240 hingga 300 cm dan berat 3.500 hingga 6.000 kg. Sedangkan pada gajah Sumatera betina memiliki tinggi 195 hingga 240 cm dengan berat 2.000 hingga 3.500 kg. Klasifikasi dari gajah Sumatera sendiri meliputi kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan juga spesies. Antara lain yaitu kingdom, Animalia, filum, Chordata, kelas, Mammalia, ordo, Proboscidae, famili, Elephantidae, genus, Elephas, dengan spesiesnya Elephas maximus. Gajah Sumatera biasanya dapat ditemukan di hutan dataran rendah di Pulau Sumatera, seperti di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Lampung. Gajah Sumatera lebih suka habitatnya itu seperti hutan tertutup basah permanen, jarak dekat dengan hutan, kemiringan landai, dan terdapat pohon gesek badan, dan juga tidak dijumpai herbivore besar lainnya. Gajah Sumatera atau Alepas maximus sumatranus memiliki nilai ekosistem dan juga nilai ekonomi. Untuk nilai ekologi, yang pertama, gajah Sumatera sebagai penyebar biji. Gajah Sumatera memakan berbagai jenis tumbuhan dan menyebarkan biji melalui kotorannya. Hal ini membantu regenerasi hutan dan memperluas keragaman hayati. Yang kedua, sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Gajah menciptakan jalur di hutan saat mereka berjalan, membuka ruang untuk tumbuhnya tanaman baru, dan memungkinkan akses bagi hewan lain. Yang ketiga, sebagai sumber nutrisi untuk tanah. Kotoran gajah yang kaya akan nutrisi dapat membantu menyuburkan tanah, mendukung pertumbuhan tanaman, dan menjaga siklus hutan yang sehat. Dan yang terakhir, sebagai pemelihara keanekaragaman hayati. Habitat yang terpelihara oleh aktivitas gajah mendukung keberadaan berbagai spesies tumbuhan dan juga satwa liar lainnya, menjadikan gajah sebagai spesies payung yang melindungi ekosistem secara keseluruhan. Untuk nilai ekonominya, yang pertama adalah ekowisata. Gajah Sumatera menjadi daya tarik utama bagi kegiatan ekowisata di kawasan konservasi dan juga taman nasional. Dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, operator tur, atau pengelola penginapan. Yang kedua adalah konservasi yang berbasis masyarakat. Program pelestarian gajah seperti patroli konservasi dan juga pusat rehabilitasi sering melibatkan masyarakat lokal. Hal ini menciptakan peluang kerja dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi. Yang ketiga adalah pertanian berkelanjutan. Beberapa inisiatif konservasi melibatkan masyarakat dalam menanam tanaman yang tidak disukai oleh gajah, seperti kopi atau cabai, untuk mengurangi konflik antara manusia dan gajah sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Dan yang terakhir adalah pelestarian sumber daya alam.
Gajah membantu menjaga hutan sebagai penyangga air bersih, pengatur iklim, dan juga sumber hasil hutan yang non-kayu seperti madu dan juga rotan yang bermanfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Elepas maximus sumatranus atau yang dikenal sebagai gajah Sumatera memainkan peran yang sangat vital dalam ekosistem hutan tropis. Nah, sebagai penyebar benih, gajah membantu mendistribusikan berbagai jenis tanaman ke area yang lebih luas untuk mendukung keragaman vegetasi dan regenerasi hutan. Gajah juga berperan dalam mengontrol populasi vegetasi sehingga mencegah dominasi satu jenis tanaman yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, keberadaan gajah Sumatera juga menjadi indikator kesehatan ekosistem mereka. Populasi yang stabil menunjukkan bahwa habitat mereka masih terjaga dengan baik. Namun, gajah Sumatera kini menghadapi ancaman besar, seperti contohnya deforestasi, perburuan liar, dan konflik dengan manusia yang semakin mengancam keberlangsungan hidup mereka. Nah, oleh karena itu, perlindungan terhadap gajah dan habitat alami mereka sangat penting karena keberadaan mereka mendukung stabilitas ekosistem dan keberagaman hayati di Pulau Sumatera. Tantangan konservasi gajah Sumatera. Konservasi gajah Sumatera menghadapi sejumlah tantangan besar. Yang pertama, deforestasi akibat perluasan perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan konservasi lahan untuk pertanian. Yang kedua, perburuan dan perdagangan ilegal, seperti bagian tubuh gajah yang diperdagangkan untuk dijadikan hiasan. Yang ketiga, populasi yang terfragmentasi. Fragmentasi habitat menyebabkan populasi gajah terisolasi di kantong-kantong kecil yang terpisah, mengurangi variasi genetik dan meningkatkan resiko kepunahan lokal. Yang keempat, kurangnya dukungan dan penegakan hukum. Meskipun gajah Sumatera dilindungi secara hukum di Indonesia, implementasi dan penegakan hukum seringkali lemah. Perburuan dan perdagangan ilegal tetap terjadi tanpa sanksi yang memadai. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi gajah dapat memperlambat upaya pelestarian. Jadi, aktivitas manusia seperti deforestasi, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan penurunan populasi gajah Sumatera yang sangat kritis. Hilangnya habitat alami menyebabkan gajah Sumatera ini kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanannya, serta dapat meningkatkan konflik dengan manusia saat gajah memasuki lahan pertanian. Praktik berkelanjutan sangat penting untuk mempertahankan populasi gajah Sumatera, seperti pelestarian hutan, pengelolaan konflik secara bijak, dan juga penegakan hukum terhadap perburuan liar. Melalui upaya-upaya ini, kita dapat melindungi habitat gajah Sumatera, mengurangi konflik, dan juga memastikan keberlanjutan populasi gajah Sumatera yang pada gilirannya akan menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju keberlanjutan dapat membawa perubahan besar bagi masa depan gajah Sumatera. Praktikum lapangan di Gembira Loka yang kami lakukan untuk mengamati gajah Sumatera memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memperdalam pemahaman kami tentang keanekaragaman hayati. Dengan mengamati langsung perilaku gajah dan interaksi mereka, kami menyoroti pentingnya gajah Sumatera dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kami menyadari bahwa gajah tidak hanya sekedar satwa ikonik, melainkan merupakan spesies kunci yang memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur dan fungsi ekosistem hutan tropis. Kepunahan gajah pada suatu ekosistem akan menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati, terganggunya rantai makanan, serta terjadinya perubahan struktur hutan. Pengalaman praktikum ini secara mendalam memperkuat kesadaran kami akan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan menegaskan perlunya peran aktif dalam menjaga kelangsungan ekosistem di masa depan. Pengamatan gajah Sumatera di kebun binatang Gembira Loka memberikan wawasan mendalam tentang perilaku, habitat, dan kondisi kesehatan mereka yang mencerminkan status konservasi spesies ini. Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus dikategorikan sebagai sangat terancam punah atau critically endangered oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN akibat kehilangan habitat, perburuan, dan konflik dengan manusia.
Populasi mereka terus menurun karena pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan serta perburuan untuk gading. Sebagai salah satu hewan yang terancam punah, pengamatan ini menyoroti pentingnya upaya pelestarian seperti rehabilitasi habitat alami, pengurangan konflik manusia dan gajah, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Setelah memahami kondisi mereka, kita dapat berkontribusi dengan mendukung program konservasi, mengurangi konsumsi produk yang merusak habitat mereka, serta berpartisipasi dalam inisiatif yang mendukung perlindungan gajah Sumatera di alam liar. Sekian dari kelompok 1, terima kasih, see you di next video. Bye-bye!